Kali ini kondisi bawah hampir penuh semua saudara karena memang kita mengantisipasi mestinya ruangan di atas diisi tapi kondisi listrik yang masih belum memungkinkan, tapi semoga di dalam ibadah ini semua bisa berjalan dengan baik. Saudara, hari ini kita akan ah, melihat firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Silakan saudara boleh buka di Alkitab saudara. Saudara, saya ini punya Alkitab yang baru, itu adalah terjemahan baru bagian 2, saudara, terjemahan 2 TB2. Yang dibaptis yang di sini minggu lalu itu mendapatkan Alkitab TB2 itu. Jadi pembacaannya sama dengan saya, tapi saudara itu yang sebagian belum punya TB2, saudara masih membaca di dalam TB1, terjemahan baru yang lama. Nah, saudara tidak apa-apa, itu beberapa saja perbedaan, ada perbaikian, tapi nanti kalau saudara misalnya pingin punya Alkitab ini, saudara nanti bisa membeli di toko-toko buku Kristen atau memesan di Tokopedia, saudara ya. Nah, saya akan membacakan untuk kita dan terjemahannya sudah jauh lebih baik. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah, segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah bicara konsep Alkitab tentang uang. Selama bulan Juni ini saudara, kita membahas tentang uang. Nah, kenapa saudara kita itu mencoba menggumulkan tentang uang ini? Saudara, karena kita melihat ya, bahwa keuangan itu adalah salah satu konteks utama kehidupan kita sehari-hari. Artinya saudara, bahwa setiap hari kita itu bersentuhan dengan uang. Enggak ada orang yang enggak bersentuhan dengan uang ya. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, di dalam banyak hal. Jadi uang ini konteks yang dekat sekali dengan kita. Dari urusan besar sampai urusan yang kecil. Yang kedua, saudara, fakta kedua tentang uang. Setiap orang itu peduli dengan kondisi keuangannya. Sehingga saudara, setiap orang itu sebenarnya selalu memanfaatkan kesempatan, menanti kesempatan sebisa mungkin kalau dapat keuntungan yang besar. Makanya banyak orang bisa bekerja dengan giat, bahkan
melakukan apa saja supaya saudara bisa dapat uang. Begitu. Lalu yang ketiga, fakta tentang uang bisa benar. Ada orang-orang tertentu bisa benar atau hampir semua kita benar dalam menghasilkan uang. Tapi belum tentu benar dalam menggunakan uang. Ini satu fakta saudara ya. Benar ketika dapat tapi belum tentu benar ketika memakai. Kemudian saudara, fakta yang keempat tentang uang itu, ternyata saudara, itu ada kaitan antara pertumbuhan rohani dan sikap terhadap uang. Kalau kita punya rohani yang baik, kita bisa kelola uang dengan baik. Kalau nggak punya kerohanian yang tidak beres, kerohanian yang nggak beres saudara, itu juga mempengaruhi bagaimana kita menggunakan uang kita. Fakta kelima saudara, ternyata ada kaitan antara misi gereja dengan persembahan. Ada kaitannya di dalam kita membangun pekerjaan Tuhan ini dengan keuangan saudara. Lalu fakta yang keenam saudara ya. Ternyata saudara, Alkitab itu berisi berbagai macam nasihat dan pelajaran-pelajaran berharga tentang uang. Di dalam Alkitab kita temukan prinsip-prinsip mengelola uang, bagaimana menghasilkan uang dengan benar, bagaimana memakai uang dengan benar, bagaimana perspektif yang benar tentang uang, itu semua ada di dalam Alkitab yang kita punya ini. Di YouTube itu banyak sekali orang-orang bicara soal uang begini dan begitu saudara. Tapi Alkitab melampaui setiap pemikiran manusia yang sudah dicemari oleh dosa. Alkitab memberikan prinsip-prinsip penting. Bagaimana kita memakai uang, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana perspektif pikiran yang benar, sikap yang benar di dalam terhadap uang. Nah saudara-saudara melihat fakta-fakta yang sebenarnya fakta ini masih bisa ditambah. Tapi saya hanya melihat keenam saudara. Melihat fakta ini, maka bicara tentang uang itu sesuatu yang relevan sekali bagi kita. Artinya apa saudara? Tidak bisa tidak. Kita mesti memikirkan tentang uang ini. Bagaimana kita bisa melihatnya saudara? Bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang Alkitab? Nah saudara, perikop yang tadi kita baca. Itu adalah salah satu perikop di dalam Alkitab yang membahas tentang uang. Nah saudara, kelebihan daripada Alkitab yang saya punya ini, saudara, ayat 1 sampai 13 yang tadi kita baca, itu satu perikop di dalam Alkitab saya. Di dalam Alkitab saudara itu dibagi di dalam dua perikop. Tetapi di Alkitab terjemahan baru 2 ini sangat bagus. Jadi ayat pertama sampai 13 satu perikop. Makanya saya baca sampai 13. Jadi memberi kita pengertian pemahaman yang lebih bagus, lebih komprehensif karena Alkitab ini sudah ada perbaikan yang sangat bagus, terjemahan yang bagus, pembagiannya yang juga bagus. Nah saudara, ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah ketika membahas tentang perumpamaan ini, sebenarnya perumpamaan ini tidak ajar kita itu supaya nanti berlaku curang, menipu atau curang saudara di dalam kita mendapatkan uang. Bukan begitu pengertiannya. Sebenarnya saudara, perumpamaan ini poin utama dari perumpamaan ini terletak di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat situ dikatakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi poinnya apa saudara? Kecerdikan. Nah kecerdikan daripada bendahara yang tidak jujur ini apa saudara ya? Ini yang perlu kita renungkan. Kecerdikannya tadi terlihat dari mulai ayat 2, 3, 4 dan seterusnya. Yaitu adalah dia di PHK. Dia diputuskan. Kalau orang diputuskan pasti berpikir lalu bagaimana saya bisa dapat uang berikutnya. Orang ini juga berpikir bagaimana supaya aku bisa dapat tempat tinggal. Saya nggak punya rumah, siapa yang menampung saya, siapa yang menolong saya. Maka dia berpikir ini kecerdikan dia. Yang berhutang pada tuannya, yang berhutang misalnya 100 tempayan minyak, itu dirubah jadi 50 saudara. Yang berhutang 100 pikul gandum, dirubah jadi 80 pikul. Jadi saudara ketika tuannya melihat apa yang dilakukannya ini, lalu kemudian tuannya itu berkata, yaitu dia memuji bendahara yang tidak jujur ini karena apa? Dia bertindak dengan cerdik. Nah kecerdikannya begini saudara. Cerdiknya yaitu, coba lihat yang saya tulis ini. Dia berpikir jauh ke depan. Berpikir untuk mengatasi dan mengantisipasi.
Dia berpikir bahwa hidupnya bukan hanya terkait dengan hidup di dunia ini saja, yaitu sekarang ini. Tetapi dia sangat sadar bahwa suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya, saudara. Ini kecerdikan dia. Jadi kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini terkait dengan urusan mamon. Bagaimana dia menggunakan mamon sebagai alat untuk mempersiapkan kehidupannya yang akan datang. Jadi saudara, kalau perhatikan, bendahara yang tidak jujur ini luar biasa cerdik. Sampai dia digambarkan memang sebagai orang dunia, tapi dia lebih cerdik dari anak-anak terang. Harusnya anak-anak terang itu saudara ya lebih cerdik. Tetapi anak-anak terang itu tulus tapi kurang cerdik. Harusnya kita ini yang disebut sebagai anak terang cerdik tapi juga tulus. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saudara, kita perlu belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang cerdik juga sekaligus tulus. Jadi bukan hanya tulus saja, tapi perlu kecerdikan. Nah poinnya hari ini saudara, tidak bisa tidak. Kita harus memikirkan dengan cerdik. Bagaimana kita berurusan dengan mamon. Yang mamon ini adalah bukan hanya saja terkait dengan urusan dunia ini. Tetapi juga untuk urusan yang akan datang. Untuk urusan kekekalan saudara. Untuk nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan. Dengan baik di hadapan Tuhan. Bahwa kita sudah mempergunakan mamon itu sebaik-baiknya. Maka saudara, konsep hari ini begitu penting. Nah kita akan pikirkan saudara. Beberapa prinsip yang Alkitab berikan kepada kita. Yang pertama saudara. Bahwa mamon itu memang dibutuhkan dalam banyak hal. Tapi mamon itu bukan segala-galanya. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara perhatikan ya, yang saya garis bawah itu, di sana dikatakan saudara, ada mamon. Mamon itu apa saudara? Saudara, saya menyelidiki. Mamon itu terkait dengan harta kekayaan. Nah saudara dikatakan, mamon itu punya dasar. Dasarnya apa? Tuhan Yesus bilang, mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur apa artinya saudara? Tidak jujur itu berarti mamon ini gak bisa dipercaya. Berarti harta kekayaan itu gak bisa diandalkan. Berarti mamon itu gak bisa dijadikan sandaran. Berarti harta kekayaan yang kita punya saudara, di dalam dunia ini nggak bisa jadi sandaran kita. Kenapa saudara? Tuhan Yesus tekankan ayat berikutnya, bahwa bahkan ya ayat berikutnya itu dikatakan, dan jika mamon tidak dapat menolong lagi. Di dalam terjemahan lain tidak dapat menolong lagi, itu dipakai kata gagal saudara. Artinya apa? Mamon itu bisa gagal. Mamon itu bisa terbatas dan tidak berkuasa lagi saat menolong kita. Saudara, di situ kata yang dipakai jika. Di terjemahan lain itu pakai kata saat. Jika itu belum tentu terjadi. Tapi kalau saat berarti itu sudah terjadi. Nah kalau sudah terjadi berarti benar-benar dia udah gak bisa menolong lagi. Jadi saudara, kita melihat bahwa mamon benar-benar sesuatu di mana ada saatnya dia nggak bisa lagi menolong kita. Dia gagal menolong kita. Dia terbatas untuk menyelamatkan kita. Nah saat kapan saudara? Saat saudara ada di sini. Salah satunya, ini baru salah satu. Saat kita berada di rumah sakit. Mau punya harta kekayaan sebanyak apapun. Tapi kalau saudara sudah ada di sini saudara. Apakah mamon itu dapat menyelamatkan nyawa saudara dan berkata, tidak apa-apa, aku akan selamatkan engkau, aku akan tolong engkau. Ternyata tidak saudara. Disinilah gagalnya dia, disinilah terbatasnya dia. Banyak contoh lain, saya pakai contoh ini. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita saudara, apa yang kita punya di tengah dunia ini saudara, itu ada keterbatasannya. Ayub sendiri mengatakan di dalam pasal 1 ayat 21 itu, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi gak bawa apa-apa saudara. Di
Di dalam 1 Timotius yang tadi saudara baca itu ya, pembaca bertanggapan. Sangat bagus ayatnya. Ayat 7 tadi kita sudah baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Jadi ketika kita datang gak bawa apa-apa. Waktu kita pergi, waktu kita sudah sampai di sini, udah meninggal dunia, saudara kita gak bawa apa-apa. Jadi terbatas. Mamon itu terbatas. Ada batasnya. Jadi dia bukan segala-galanya. Dia bisa menolong kita tapi sesaat. Tetapi dia bukan pertolongan di dalam segala hal. Jadi saudara ada keterbatasan. Nah saudara tentunya yang tidak terbatas siapa? Yang berkuasa menolong kita siapa? Saudara di dalam ayat-ayat berikutnya nanti saya akan menjelaskannya. Poin saya yang kedua saudara. Jadi poin yang pertama, mamon bukan segala-galanya. Kedua saudara, mamon itu perkara kecil. Itu bukan perkara besar, perkara kecil. Nah saudara, coba saudara perhatikan ayat 10, ayat 11, 12 saya garis bawahi dan itu agak menonjol keluar dan ada yang menonjol ke dalam. Nah saudara kenapa saya bedakan? Karena itu paralelnya. Nah coba kita lihat ya ayat 10 di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara, perkara-perkara kecil itu apa, saudara? Itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi mamon yang tidak jujur itu disebut sebagai perkara-perkara kecil. Nah ayat Alkitab ini luar biasa. Di dalam bukan NIV saudara. Di dalam Alkitab yang saya punya itu terjemahannya cukup bagus ya. Di dalam ayat 10 itu tadi dikatakan adalah siapa yang setia dalam hal kecil. Nah, dia bukan perkara, dia pakainya hal kecil. Kalau kita bisa setia di dalam hal kecil soal mamon yang tidak jujur ini saudara. Maka ayat ini mengatakan dia setia juga dalam hal besar. Tetapi kalau dia tidak benar di dalam hal yang kecil, dia juga tidak benar di dalam hal yang besar. Jadi saudara bisa memperhatikan saudara ya. Walaupun itu hal kecil. Tetapi kalau saudara tidak benar. Di dalam mengelola harta saudara. Bagaimana kemudian Tuhan itu mempercayakan kita hal-hal yang besar. Kalau kita tidak bisa menjadi bendahara yang baik. Mengurus dengan benar apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada kita. Saudara saya akan bahas ayat 12 saudara ya. Ayat 12 itu dikatakan, dan jikalau, ayat yang ke-11 dulu. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa itu harta yang sesungguhnya? Nanti saya bahas dalam poin berikutnya. Tetapi perhatikan ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Tadi dikatakan perkara kecil. Sekarang perkara kecil itu apa sih? Yaitu adalah mamon yang tidak jujur. Lalu mamon yang tidak jujur itu punya siapa sih? Nah dikatakan di ayat 12. Itu adalah harta orang lain. Pertanyaannya adalah orang lain ini siapa? Orang lain itu berarti bicara tentang Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena pemilih daripada kemah abadi yang tadi di ayat 9. Itu adalah bicara tentang Tuhan. Dan pemilik daripada segala yang ada itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi begini saudara, harta yang kita punya itu bukan milik kita. Milik siapa itu? Itu adalah milik Allah yang menitipkan, yang mempercayakan kepada kita harta itu. Nah sampai sini saya akan menjelaskan sedikit saudara ya, supaya saudara bisa mengikutinya. Yaitu adalah ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah memang sumber daripada yang kita punya. Yakub maksudnya saudara, pernah berkata di dalam Kejadian 28 ayat 22 begini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Kalimat yang saya garis bawahi. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara perhatikan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Yakub ini punya harta begitu banyak. Tapi dia mengakui
segala sesuatu yang dia punya dari Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Ayat berikutnya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian dan seterusnya yang saya kasih titik-titik itu. Jadi saudara, siapa yang memberi kita harta milik itu? Pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Dia yang memberi kita kekuatan untuk memperolehnya. Bukan karena kekuatan kita. Memang saudara, engkau yang bekerja, engkau yang putar otak, engkau yang tidak tidur, engkau yang 24 jam bergumul tentang hal itu. Tapi ingat, Tuhan yang menolong sehingga kita bisa memilikinya. Nah saudara, karena Tuhan yang memberi, maka tentunya saudara, kita bertanggung jawab untuk menjadi bendahara yang setia. Untuk mengelola, untuk memanage uang ini mau dipakai buat apa? Harta ini untuk bagaimana bisa menjalankannya dengan benar. Makanya tadi di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan saudara, supaya kita setia di dalam perkara yang kecil ini. Setia itu apa maksudnya? Menggunakan uang ini dengan benar saudara. Kita memakainya bukan untuk kepentingan kita sendiri saja. Tapi bagaimana uang ini mempermuliakan Tuhan pada saat kita pakai. Termasuk untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apa saja. Saudaraku, kalau kita melihat banyak orang bisa benar dalam menghasilkan uang. Tetapi belum tentu benar di dalam menggunakan harta kekayaannya. Seperti poin fakta yang tadi saya bilang. Saudara, di kampung-kampung itu saya melihat orang bisa bekerja bertani dari pagi sampai sore mereka cangkul. Tapi setelah dapat hasil itu saudara, kadang-kadang mereka buat rokok, kadang-kadang mereka buat judi, kadang-kadang mereka buat mabuk. Terpakai dengan hal-hal yang tidak berguna saudara. Dan bukan hanya di kampung-kampung saudara, juga di kota-kota juga banyak. Mereka benar mendapatkannya, tapi memakainya salah saudara. Salah. Nah apalagi saudara, ada juga yang memang mungkin bukan hanya saja dalam istilah bisa benar mendapatkan, ada juga yang gak benar dalam mendapatkannya. Ada orang-orang yang serakah, yang tamak, yaitu adalah dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Berani bohong, berani nipu, berani korupsi, berani curang dan sebagainya saudara. Bahkan saudara kalau kita lihat ada orang berani berbuat dosa asal uang tidak keluar. Jadi berani berdosa supaya uang dapat dan berani berdosa supaya uang tidak keluar. Apa contohnya supaya uang tidak keluar saudara? Banyak orang atau misalnya beberapa perusahaan misalnya tertentu bikin pembukuan ganda saudara. Supaya uang tidak keluar saudara, nggak bayar pajak begitu. Berani berbuat dosa supaya uang tidak keluar. Ada orang tidak mau beri perpuluhan supaya uang tidak keluar. Jadi saudara-saudara kita melihat ada orang berani berbuat dosa untuk mendapatkan, berani berbuat dosa supaya uang tidak keluar, berbuat dosa untuk menutupi dosa saudara. Ada orang-orang tertentu berani berbuat dosa untuk menutupi dosanya saudara. Saudara, satu kisah saya dengar ya, ada orang makan tahu. Dia makan 2 tahu, saudara. Ternyata dia bilang, saya makan 1. Hatinya gak tenang, dia orang Kristen. Udahlah, saya mau bayar lagi orangnya. Gimana caranya, saudara? Dia cari lagi tuh yang jual tahu, kemana tadi orangnya? Waktu dia ketemu, dia makan tahu. Tahu gak dia makan berapa? Dia makan 1. Tapi bilangnya 2, saudara. Tukang tahu itu bilang sama dia, loh kamu tadi makan tahu itu cuma 1, kenapa bilang 2? Iya saya cuma makan 1 kok, saya makan 2 kok. Tapi tukang tahu bilang enggak, kamu makan 1. Dia bohong saudara, karena dia mau membayar yang tadi belum dia bayar untuk menutupi dosanya.
Jadi begitu cara manusia saudara untuk melakukan dosa itu ya. Berani berdosa untuk mendapatkan, berani berdosa untuk supaya tidak keluar uang, berani berdosa menutupi dosanya. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, setia di dalam perkara kecil berarti kita menggunakan uang kita itu dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Nah saudara, tadi Tuhan Yesus itu bilang begini, di ayat yang ke-9, saya kembali ke belakang sedikit. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ikat persahabatan bukan dengan mamon. Ini kalimatnya bagus banget itu, sudah diterjemahkan dan memang kalimatnya benar begitu. Ikatlah persahabatan bukan dengan mamon, tapi menggunakan mamon. Jadi bagaimana saudara yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah mengikat persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sahabat kita yang sejati. Kita mengikat persahabatan dengan dia dengan menggunakan mamon bagi pekerjaannya. Nah ini yang benar saudara. Di dalam kita menggunakan tentang harta, yaitu dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur ini, yang gak bisa diandalkan ini, untuk kepentingan sahabat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana memakai uang yang ada itu, kita pakai bagi kepentingan sahabat kita, bagi kerajaannya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ikatlah persahabatan dengan mamon. Yang berikutnya saudara. Abraham Kuyper itu berkata, ini luar biasa. Abraham Kuyper ini menyampaikan satu kalimat yang sangat indah sekali. Dia bilang begini ya, tidak ada satu inci persegi pun di seluruh wilayah keberadaan manusiawi kita, di mana Kristus yang berdaulat atas segalanya tidak berkata milikku. Kristus itu berdaulat dan semua yang kita punya milik Kristus, termasuk uang kita. Maka kalau itu milik Kristus, mari kita pakai untuk kepentingan sahabat kita yang sangat baik ini, untuk pekerjaannya di dalam dunia ini. Pekerjaannya begitu banyak, baik di dalam gereja Tuhan, baik di dalam keluarga kita, dan di muka bumi ini kita pakai untuk kepentingan sahabat kita. Saudara, poin saya yang ketiga, saudara. Harta kekayaan di bumi itu tidak kekal. Di dalam Amsal dikatakan sebab harta benda tidak abadi. Di dalam Matius, harta itu bisa dimakan ngengat, karat, bahkan bisa diambil, dicuri oleh pencurinya, saudara. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, yang tadi saya bilang harta yang sesungguhnya. Nah, memberitahukan kepada kita, kalau harta itu harta di bumi ini tidak kekal, berarti ada harta yang sesungguhnya. Ayat yang 11, saudara, di sana dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, harta yang sesungguhnya itu apa, saudara? Harta yang sesungguhnya itu adalah terletak di dalam kekekalan. Terletak di surga. Di dalam kemah abadi. Setelah kita meninggal, saudara, maka kita akan masuk di dalam kemah abadi, di mana di sanalah kita akan memiliki harta yang kekal, harta yang sesungguhnya, yang gak bisa dimakan oleh ngengat dan karat ini. Kalau dunia ini, saudara, hanya berhenti di sini, gak ada kematian, semua uang yang kita pakai, boleh pakai sebebas-bebasnya. Tapi karena ada kekekalan di depan, saudara, itu sebabnya kita perlu memikirkan, menggunakan uang ini dalam mengikat persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita pakai uang kita untuk kepentingan pekerjaan dia. Supaya apa, saudara? Kita diterima di dalam kemah abadi. Makanya Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Supaya kalau mamon itu udah gak bisa menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah saudara, persoalannya itu adalah sebenarnya soal cinta kita terhadap dunia ini. Itu masalahnya sebenarnya. Kita terlalu mencintai yang sementara ini. Mamon yang sementara terlalu kita menaruh hati kita, bahkan menjadikan dia itu sebagai dewa. Makanya kata mamon di dalam Alkitab ini, hurufnya gede apa kecil? Gede. M-nya gede. Karena orang mendewakan, saudara. Mendewakan.
Nah saudara, kita diingatkan supaya kita itu tidak seperti orang bodoh yang kaya di dalam Lukas 12. Nanti saudara silakan baca. Tapi orang kaya ini dia sukses luar biasa ya. Bisa kumpulkan banyak uang begitu. Tapi kemudian saudara, ini gambarnya ya. Saya beberapa lihat gambarnya ketemu yang begini saudara. Jadi orang kaya ini saudara ya, sampai itu dia berkata jiwaku beristirahat terhadap kekayaan itu. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Bahkan karena dia pikir itu kekayaan bagi dirinya. Dia nggak sampai saudara. Tidak sampai berbagi dengan sesama, bahkan dia tidak mengingat Tuhan sebagai sumber daripada berkat itu. Malah saudara, dia melihat uang itu sebagai penguasa bagi hidupnya. Maka Tuhan bilang sama dia, malam ini juga engkau akan mati. Kenapa saudara? Karena dia punya perspektif yang salah tentang harta. Dia pikir itu kekal, padahal itu sifatnya sementara. Harta yang sesungguhnya itu adalah di dalam kekekalan. Malam itu dia mati, semuanya dia punya juga ditinggal. Nah saudara, bagaimana kita menggunakan harta kita? Apakah hal yang kecil ini kita gunakan untuk kepentingan sahabat kita bagi pekerjaannya? Saudara, tadi pagi saya sampaikan ilustrasi ini. Saudara, rumah ini hanya ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi supaya kita punya gambaran. Ada seorang raja, saudara. Dia punya karyawan, pekerja. Mereka sudah sampai tinggal setahun mau pensiun. Maka permintaan dia terakhir bagi karyawan dia ini adalah sebelum mereka pensiun. Yaitu adalah supaya mereka membangun rumah. Raja memberikan perintah, silakan bangun rumah. Semua dana ditanggung oleh istana. Kalian bangun. Terserah kalian mau membangunnya seperti apa. Lalu pekerja yang pertama dia berpikir ini adalah hari atau proyek terakhir yang diberi oleh raja. Saya akan bangun yang sebaik-baiknya. Makanya dia bangun seindah ini saudara. Pekerja kedua saudara. Dia berpikir begini, aduh ini proyek yang terakhir. Selama ini saya juga udah bikin yang banyak, udahlah. Saya bikin apa adanya aja. Akhirnya jadi seperti ini saudara. Jadi dia nggak terlalu memikirkan supaya raja senang. Enggak. Nah setelah 1 tahun saudara tiba hari pensiun mereka. Si raja itu meminta laporan mereka. Dan setelah diberikan laporan, raja menerima. Lalu dia berkata kepada kedua pekerja ini. Pekerja yang pertama dan kedua, apa yang kalian bangun ini? Ini bukan untuk saya. Tapi saya akan berikan buat kalian sebagai hadiah atas pekerjaan yang kalian sudah lakukan kebersamaan kita selama ini. Pekerja pertama waktu terima pasti hatinya begitu senang, saudara. Karena dia sudah memanfaatkan dengan sangat baik. Semua daya potensi yang ada itu. Dia walaupun mungkin saudara, dia berpikirannya menyenangkan tuannya. Tapi dia nggak tahu di balik itu akan menjadi miliknya di kemudian hari. Tapi pekerja yang satunya saudara, dia dapat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penyesalan sudah terlambat. Tetapi saudara, ketika saya renungkan bagian ini, saya hanya memikirkan satu hal. Kita itu hidup bukan hanya di dunia ini saja. Ada hidup kita yang akan datang. Saudara, maukah kita menggunakan harta yang Tuhan beri kepada kita ini? Karena apa yang kita lakukan ini berdampak ke depan. Dan maukah kita saudara memakai harta kekayaan mamon yang Tuhan berikan ini untuk mengikat persahabatan dengan dia di dalam menggunakannya bagi pekerjaannya. Saudara-saudara, ini hari ini kita ditantang saudara. Supaya kita tidak hanya memikirkan yang sementara. Tetapi ketika mamon gagal gak bisa tolong lagi. Kita bisa diterima di dalam kemah abadi. Saudara, poin saya yang terakhir. Yang keempat. Yang keempat yaitu adalah di dalam ayat yang ke-13 saudara ya. Yaitu utamakan Allah lebih dari mamon. Mengabdi hanya kepada Allah. Saya bacakan ayat 13. Atau mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
Saudara, siapa yang paling kita kasihi di dalam hati kita saat ini? Apakah kita lebih mengasihi harta mamon itu? Atau kita lebih mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi dua-duanya? Kalau kita mengasihi dua-duanya, firman Tuhan katakan gak mungkin. Pasti kita lebih memilih salah satunya. Gak ada netral di sini. Nah, firman Tuhan itu berkata, kalau kita memilih mamon itu yang akan jadi tuan kita. Kita bahkan menjadi hamba daripada mamon itu. Dan mungkin kita akan memperalat Allah untuk supaya kita menikmati mamon itu. Dan itu sangat berbahaya. Tapi hari ini hati kita ditantang saudara, satu persatu. Setiap kita yang ada di sini. Apakah saudara dan saya mau mengasihi Tuhan? Mau mengasihi sumber berkat. Dan mempergunakan mamon, harta kekayaan itu bagi kepentingan dia. Atau kita membencinya dan mengasihi mamon. Saudara, hari ini ada perjamuan kudus, kita akan melakukannya. Saudara, perjamuan ini mengingatkan kita. Kristus itu sudah berkorban. Sampai dia saudara merelakan tubuhnya itu yang dilambangkan roti ini dihancurkan bagi kita. Saudara, ini pengorbanan yang begitu besar. Dan maukah kita saudara melihat kasih Allah yang sangat besar yang ajaib ini. Yang telah menyatakan kasih yang menyelamatkan kita. Dan kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan lebih daripada mamon ini. Kalau kita mengasihi mamon saudara, itu benda mati saudara. Dan dia tidak akan bisa dapat menyelamatkan kita. Karena harta uang itu mati, benda mati. Tapi ketika kita mengasihi Kristus yang telah berkorban buat kita. Saudara, kita mengasihi Allah yang hidup, yang dapat menghidupkan kita, menyelamatkan kita. Dan dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Dan memberikan penebusan kepada kita. Dan Kristus yang mati ini bukan hanya menebus supaya kita masuk surga. Tapi dia juga menebus hati kita. Supaya hanya mengasihi Allah dan tidak kepada yang lain. Saudara, hari ini kita ditantang. Apakah kita mengutamakan Allah? Apakah kita memprioritaskan Allah? Apakah kita mengasihi Allah lebih daripada yang lain? Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.